Kemudian 6 dikali 1/39 itu bisa kita bagi 3. 6/39 itu dibagi 3 sehingga hasilnya 2/13. Kemudian 3 dikali 1/39 hasilnya adalah positif, yaitu 3/39. Kita biasa sederhanakan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 3 sehingga didapat 1/13. Kemudian min 2 kita kalikan 1/39 didapat min 2/39. Kemudian min 9 kita kalikan 1/39 didapat minus 9/39. Kita bisa sederhanakan dengan bagi 3 luas dengan bagi pembilang dan penyebut dengan 3 sehingga didapat hasil yaitu minus 3/13. Kemudian min 28 kita kalikan 39 sehingga didapatkan hasil min 28/39. Kita tidak bisa menyederhanakannya karena 28 bukan kelipatan 3 atau kelipatan 13. Dan inilah hasil dari nilai inverse matriks B setelah melalui proses yang cukup panjang di mana kita mencari determinan kemudian adjoinnya 3 tahap, minor kofaktor lalu mentransposnya. Kita bisa mendapatkan hasil inverse B yaitu 1/3 0 min 2 6/39. Oh salah, ini bisa kita sederhanakan menjadi min 2/3 di mana kita bagian dengan 13 sehingga dapatkan hasil minus 2/3 lalu minus 1/13 2/13 1/13 lalu minus 2/39 dan minus 3/13 dan terakhir minus 28/39. Ini ada hasil inverse matriksnya. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu aplikasi matriks dalam bidang biologi. Nah, untuk aplikasi matriks dan biologi kita ambil satu contoh saja. Bagi yang belum tahu, saya akan memberitahu sedikit yaitu biologi itu berasal dari kata bios dan logos. Bios berarti kehidupan, logos artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah salah satu cabang sains alam yang belajar kehidupan makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungannya. Nah, kita pakai aplikasi matriks dan biologi. Kita gunakan satu contoh saja yaitu pada aplikasi sistem metabolik. Aplikasi sistem metabolisme pada tubuh makhluk hidup, bukan cuma pada manusia tapi juga makhluk hidup umumnya, pada makhluk hidup terkhusus pada manusia. Metabolisme itu bagi yang belum tahu itu adalah proses pemecahan atau pembentukan senyawa untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Dimana kalau untuk manusia itu bertipe katabolisme dan hewan itu tipenya katabolisme, dia memecah senyawa. Kalau untuk tumbuhan itu anabolisme, dia membentuk senyawa menjadi lebih kompleks. Nah, kita bisa misalkan sebuah matriks mana itu membentuk sebuah kode untuk metabolisme, yaitu misalnya kita misalkan saja yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Kita misalkan ini sebuah matriks dalam aplikasi sistem metabolisme pengaplikasiannya. Ini adalah kode-kode yang mengatur sistem metabolisme suatu makhluk hidup. Kita ambil terkhususnya manusia, di mana salah kita ambil contoh yaitu determinannya. Jika nilai determinannya 0, di mana kalau dalam konsep matematika determinan 0 artinya nilai matriks ini tidak bisa kita buat inverse, dia tidak bisa kita buat. Dan jika ini diterapkan pada makhluk hidup dan nilai determinannya 0, artinya sistem metabolisme itu mengalami degeneratif. Sistem metabolismenya mengalami degeneratif. Arti degeneratif itu adalah penurunan kinerjanya. Artinya sistem metabolismenya tidak efisien lagi, akan ada gangguan. Sehingga jika kita ingin mencari nilai suatu sistem metabolisme baik atau tidak, itu adalah sistem metabolisme yang bernilai 1 untuk dia bernilai baik. Baik, itu nilai matriksnya adalah sekitar 1 atau bisa lebih dari sama dengan 1, maka nilai matriksnya itu lebih. Maka sistem metabolismenya itu berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan. Begitu saja, sekian dari saya. Jika ada salah kata kepada Tuhan saya mohon ampun. Salah itu berasal dari saya dan benar itu berasal dari Tuhan. Kepada kalian semua saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.